Oke, nah ini contoh soal dari gerak parabola tipe pertama. Ini soal yang paling sederhana, yang sifatnya harus bisa kita bacakan. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0, berarti ya 100 meter per sekon, dan sudut elevasi 37 derajat. Nah, berarti ini kamu tulis nanti V0 kecepatan awalnya ya, sudut ini adalah tetanya. Dah, dua besaran ini dulu, ada kecepatan awal dan sudut elevasi. Seperti yang tadi dibahas di materi. Yang pertama adalah pertanyaannya komponen kecepatan awal si peluru. Ada dua nih, apa? Ada V0x gitu ya, ada V0y. V0x tadi nilainya V0 cos theta, tetanya masukin 37 derajat. Dah, tinggal masukin V0-nya 100, cos 37 itu 0,8 ya. Jadi komponen kecepatan di sumbu X peluru itu adalah 80 meter per sekon. Dah, selesai. Berikutnya, berapa komponen kecepatan awal di sumbu Y? Berarti V0 dikali sin gitu ya, 37 derajat. V0-nya masuk 100, sin 37 0,6. Sehingga komponen kecepatan peluru di sumbu Y adalah 60 meter per sekon. Dah, selesai. Berikutnya, nah ini keadaan sembarang. Berapa kecepatan peluru saat T 2 sekon? Ingat, T-nya 2 sekon. Oke, ada dua, Vx berarti kan. Ini kalau tadi V0x, sekarang Vx gitu ya. Karena pada saat T sekon. Vx itu nilainya tetap, nggak perlu kamu hitung lagi. Nilainya udah berapa? 80 meter per sekon. Jadi dimanapun, kapanpun, kecepatan di sumbu X itu dulunya konstan, GLB ya. Nah, yang berubah adalah Vy. Vy itu sesuai dengan GLB, V0 sin 37 min GT ya. Kita ulangi, V0-nya 100, sin 37 0,6, min G-nya anggap 10, T-nya 2. Berarti ini 60 kurangi 20. Jadi 40 meter per sekon. Inilah kecepatan peluru pada saat T 2 sekon di sumbu Y 40 meter per sekon. Sehingga kalau misalkan ditanya resultan kecepatan pada saat T 2 sekon, kamu tinggal masukin ke persamaan akar yang tadi Vx kuadrat tambah V kuadrat, masukin berarti 80 kuadrat plus 40 kuadrat. Ngitungnya biasa ini ya, tinggal menyesuaikan saja. Kalau bisa di akar ya lanjutkan, kalau enggak ya seperti ini saja. Untuk arahnya berarti Vy dibagi Vx gitu ya, karena menggunakan tangan nih. Sebentar, cukup. Oke. Nanti kalau misalkan tadi tanya arah, kamu gunakan nanti tangan ya. Tangannya itu berarti komponen Y dibagi dengan komponen X. Vy per Vx nanti. V-nya berapa tadi? 40 per berapa? 80. Nah, berarti nanti tangen theta sama dengan 1 per 2. Nah, nanti untuk mencari sudutnya kamu gunakan kalkulator ya. Ngetiknya nanti di kalkulator, kalau di HP itu jangan milih tan theta, tapi yang tan min 1 dalam kurung 1 per 2, nanti klik sama dengan bakal timbul sudutnya. Nah, itu cara menentukan sudut dari nilai tangannya. Oke, nah ini kecepatan peluru pada saat T 2 sekon. Berikutnya yang C, koordinat peluru. Koordinat berarti kan X dan Y. X tadi V0 cos theta, cos 37 berarti kan dikali dengan T. Waktunya sekarang V kali T jadi X ya. V0-nya tadi 100, cos 37 itu 0,8, T-nya 2 sekon. Berarti ini 80 kali 2, nilainya 160 meter. Itu X-nya. Y-nya mas, Y-nya berarti V0 sin 37 dikali dengan T min setengah GT kuadrat. V0-nya masuk 100, sin 37 0,6, waktunya tadi 2, min setengah kali G-nya 10, waktunya 2 kuadrat. Berarti ini 60 kali 2, 120 min 4 bagi 2, 2 kali 10, 20. Sehingga Y-nya adalah 100 meter. Betul ya? Ya betul, 100 meter. Jadi X-nya 160, Y-nya 100 meter. Nah, itu koordinat peluru saat T2 sekon. Nah, sekarang tinggi maksimum nih. Tinggi maksimum tadi rumusnya udah apa ya? Nah, masih merah. H maksimum itu dirumuskan oleh persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta, tetanya 37 derajat per 2G. Ya masukin. V0-nya hati-hati, 100 kuadrat, sin 37 nih, 0,6. Nah, baru dikuadratin. Per 2 kali 10, 20. 100 dikuadratin banyak yang salah ini. Berapa? 10.000 ya, bukan 1000, bukan 200 nih. 10.000. Ini berarti 0,36 per 20. 0,36 kali 10.000 itu 360. 360 ya. 3.600 bagi 2. 1800 bagi 10, 180 ya. Nah, ini tinggi maksimum yang dicapai peluru berarti 180 meter. Oke, paham ya caranya ya. Nah, sekarang yang ini nih yang perlu perhatian khusus nih, jarak jangkauan terjauh nih. X max itu nilainya tadi apa nih? V0 kuadrat sin 2 kali 37 per G. Nah, di sini kalau kita paksakan dengan
sudut yang 37 ini sinnya jadi nggak enak nih. Sin 74 kan nggak ada di tabel biasanya, kecuali pakai kalkulator. Maka nanti ini perlu dimodifikasi. Kata orang matematika nih, sin 2x itu boleh kamu ganti jadi 2 sin x dikali cos x gitu ya. Jadi kalau kita modif, V0 kuadratnya kita masukin dulu 100 kuadrat. Nah, sin 237 derajat itu kamu tulisnya 2 ya. Sin, berarti kan x-nya tetap 37 derajat dikali cos 37 per G-nya 10. Nah, gitu caranya khusus ketika sudutnya 37 atau 53. Kalau sudutnya 30 nggak masalah, 2 kali 30 60, 45 2 kali 45 90 masih bisa. 60 kali 2 120 juga masih bisa. Nah, ini khusus ya. 37 sama 53 nulisnya jadi gini. Jadi nanti kalau kamu lanjutkan, kita tuliskan di sini ya. 10.000 dikali 2 sin 37 0,6 cos 37 0,8 dibagi 10. Oke, coret 10 1000 berarti kan. Nah, 1000 pinjam ke sini. Nolnya 2 berarti habis nolnya, sisa 1. 8 kali 6 48 kali 2 96, sisa 01 berarti 960 meter. Nah, ini coret jangkauan terjauhnya 960 meter. Oke, nah itu untuk jangkauan terjauh. Nah, pertanyaan tambahannya tadi yang belum apa? T mas, T untuk sampai titik tertinggi, TOP saja ya. Tadi nilainya apa? V0 sin 37 dibagi G. V0 nya masuk 100, sin 37 0,6 sorry dibagi 10. Berarti ini 10 coret, 10 kali 0,6, 6 sekon. Jadi sampai puncak itu 26 sekon. Kalau ditanya waktu total melayang di udara, berarti kan 2 kali TOP, 2 kali 6 ya 12 sekon. Oke. Nah, ini jenis pertanyaan awal yang dimaksud. Jadi semua pertanyaan ini itu sesuai dengan apa yang kita tulis di materi yang tadi ya. Silakan diulang kembali tanpa melihat pembahasannya. Kamu cukup baca soal lalu tentukan komponen kecepatan dan seterusnya tanpa lihat pembahasan ini. Kalau sudah baru dilihat pembahasannya kembali. Oke. Sip. Nanti kita masuk ke soal berikutnya yang agak beda.